Jumpa lagi dengan gua Fai di sini. Akhirnya gua akan bikin video kedua di bagian spreadsheet. Ada beberapa teman-teman yang tanya, juga DM di Instagram gua, kapan nih part keduanya, kapan nih bagian keduanya mau dibikinin. Sebenarnya gue juga nunggu dari kalian apa aja sih yang dibutuhkan, karena kan memang untuk spreadsheet ini beda-beda kebutuhannya. Jadi dari komen-komen yang kalian berikan di part sebelumnya, gue jadi belajar, oh kira-kira yang dibutuhkan oleh kalian seperti ini. Simak videonya. Video sebelumnya saya cuma bikin 15 SKU. Nah, di video kedua ini kenapa saya tambahkan sampai 30 SKU supaya nanti hasilnya maksimal. Oke guys, di video kedua ini gua akan ngelanjutin dari video sebelumnya, dimana video sebelumnya ada banyak kekurangan, yaitu ada beberapa rumus yang salah atau kurang sempurna, dan di video ini juga gua bakal nambahin tips dan trik yang terbaru. Oke, yang pertama adalah di kolom yang warna hijau ini kita anggap aja adalah master, untuk kita ngelihat atau acuan kita SKU itu di kolom berapa, nama barang kolom berapa. Nah, masalahnya jika kalian memiliki lebih dari 2000, 1000, bahkan 500 katakanlah, kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalian akan kadang-kadang akan bingung posisi barang yang keluar di mana, posisi barang yang masuk di mana. Di trik pertama, kalian tinggal klik kolom nomor 2, kemudian kalian masuk ke atas ini ditampilkan, kemudian masuk yang dibekukan, kalian pilih sampai baris aktif kedua. Jadi baris nomor 2 ini seperti kita freeze. Jadi ketika kalian turun ke bawah pun baris nomor 2 ini tidak akan naik ke atas. Nah, jadi kalian tidak akan kesulitan ketika mungkin lagi scroll ke bawah nyari barang-barang lain. Jadi kalian akan tetap tahu kolom-kolom, oh stok awal, stok masuk ada di mana. Oke, itu trik pertama. Dan yang kedua, kita menggunakan format bersyarat. Jadi contohnya gini, kadang-kadang kan kita bingung, di stok berapa kita harus belanja barang, di stok berapa kita aman. Jadi gitu, misalnya stok akhirnya, kita acuannya adalah stok akhir. Misalnya ini di sini saya bikin stok akhirnya semua 50. Nah, kalian tinggal klik kolom G, klik kanan. Nah, nanti kalian tinggal pilih format bersyarat. Di sini saya biasa menggunakan kurang dari. Nah, misalnya kalau di sini stoknya kurang dari 5, dia akan berwarna merah. Nah, ini buat pertanda aja supaya oh barang ini kita harus belanja, seperti itu. Oke, tinggal klik selesai. Nah, di sini karena semuanya 50 jadi dia tidak akan merah. Coba kita ganti SKU nomor A01. Misalnya kita bikin 3. Nah, otomatis dia akan ganti warna merah karena sesuai yang kita bikin tadi. Misalnya kita bikin di atas 5, 6 aja, dia masih aman. Karena tadi kita kasih format bersyaratnya, ketika produk kita kurang dari 5, dia akan berwarna merah. Itu sebagai tanda kita, oh waktunya kita belanja, atau waktunya kita prepare untuk mempersiapkan nambah stok. Karena stok kita akan segera habis. Nanti kalian di sini juga bisa nambahin, misalnya kalian bikin format bersyarat juga, tambah aturan lain yang kalian sesuaikan lagi. Misalnya nanti kalau ada yang jualan makanan atau minuman, kalian bisa tinggal tambahkan tanggal kadaluarsanya buat reminder, atau kalian bisa di sini ada banyak pilihannya, kalian nanti tinggal menyesuaikan. Misalnya kita kasih lagi lebih besar dari, jadi misalnya stok akhirnya lebih besar dari 80, berarti kita kasih tanda mungkin warna kuning. Jadi maksudnya warna kuning ini adalah stok yang harus kita segera keluarkan, atau karena ini stoknya terlalu banyak jadi
gimana caranya kita fokus untuk menjual produk yang terlalu banyak ini. Jadi kita tinggal klik warna kuning. Oke, kita coba misalnya ini A04 stok awalnya 50, misalnya kita rubah jadi 100. Nah, otomatis dia akan berwarna kuning karena di sini reminder seperti yang kita pasang bahwa kalau kuning kita harus fokus untuk menjual produk tersebut karena produk tersebut terlalu banyak di gudang kita. Oke, kita balikin lagi ke 0. Untuk format bersyarat ini kalian juga bisa pakai di kolom stok awal, stok masuk, atau stok keluar. Nanti kalian custom, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nomor 3, pertama kita akan cari tahu dulu total HPP. Total HPP itu adalah total belanja kita. Jadi jumlah seluruh produk yang kita punya sesuai SKU yang kita bikin, jika dinominalkan menjadi rupiah itu jumlahnya berapa sih? Kita cari tahu dulu berapa sih total jumlah nominal produk kita jika dirupiahkan dengan 30 SKU. Caranya kalian tinggal klik sama dengan sum buka kurung dari SKU nomor 1 tarik sampai kolom nomor 32 sesuai dengan SKU yang kita bikin. Nah, di sini sudah tertotal jumlah produk jika diuangkan atau aset kita adalah 26.997.500. Nah, ini bisa kalian pergunakan di setiap awal bulan sebagai acuan kalian bahwa total aset kalian di produk nominalnya seperti ini. Kemudian kita juga pengen tahu total berapa piece jumlahnya produk yang kita punya, total barang masuk dalam sebulan, barang keluar, barang rusak, dan stok akhirnya. Kita nggak perlu bikin rumus baru lagi, kita tinggal tarik aja. Nah, ini ada titik paling bawah ini kita tarik ke kiri. Oke, sampai stok awal. Nah, di sini dia akan muncul. Untuk stok awal ini satuannya kita bikin teks biasa aja. Jadi 1.500 piece totalnya. Otomatis stok akhirnya 1.500 karena belum ada penjualan dan belum ada barang belanja. Nah, jadi acuan tiap bulannya bahwa misalnya kita mulai dari awal bulan. Ternyata awal bulan kita punya 150 piece produk dengan 30 SKU dan total nominal rupiahnya adalah 26.997. Oke, nanti setiap bulannya kita bisa tahu nih barang masuk kita belanja berapa, jumlah barang keluarnya berapa, barang rusaknya berapa. Nanti akan tertotal di sini. Oke, itu untuk poin nomor 3. Sekarang kita masuk ke poin nomor 4. Kita masuk ke barang masuk. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kemarin, ada yang sampai DM juga ke Instagram. Masalahnya adalah seperti ini. Jadi masalah dari teman-teman adalah misalnya mereka memasukkan barang masuk tanggal 1 dari Tono. Dari Tono dengan SKU A01. A01 dia keluar. Kemudian dia A05 keluar. Di tanggal 2-nya belanja di Tono juga. A05 keluar. A06 A01. Nah, penyakitnya gini. Ternyata ketika ada kode barang yang sama dilakukan berulang-ulang, ada yang nggak keluar. Nah, di sini masalahnya ada rumus yang salah. A05. Nah, jadi masalahnya dari sini. Di rumus ini, kalian tinggal tambahin tanda dolar. Di sini juga kalian tinggal tambah dolar, di enter. Nah, jadi dari rumus yang paling atas kalian tinggal tarik ke bawah, ini ada titiknya. Kalian tinggal tarik ke bawah, otomatis
rumus yang paling atas dia akan tercopy. Nah, jadi akan muncul semua. Misalnya A05, A05, A01, A01, A01. Oke? Ini jawaban buat teman-teman yang kemarin mengalami masalah ketika menginput kode barang yang sama. Kita bisa hapus dulu. Misalnya A01 kita belanja 50 biji. Nah, kita akan membuat total harga seperti ini. Harganya misalnya 20.000. Otomatis 100.000. Kita lihat di master barang A01 ada barang masuk. Nah, barang masuk 50. Total akhirnya 100. Sesuai yang kita tandain tadi, kalau stok akhirnya berwarna kuning berarti kita harus fokus untuk menjual produk tersebut. Nanti tinggal disesuaikan aja oleh kalian. Oke, untuk yang barang masuk, barang keluar, barang rusak, kalian juga bisa sama seperti trik pertama. Klik baris nomor 2, masuk ke tampilan, bekukan sampai baris kedua. Oke, supaya dia nggak lari. Kalian juga bisa lakukan ke barang keluar juga ya. Ini misalnya kita barang keluar. Oke, kita tinggal tampilkan, bekukan sampai baris kedua. Yang kelima ini, saya akan coba menambahkan. Kalau di part sebelumnya untuk barang keluar, ini barang keluar sama mungkin kita ganti namanya supaya agak mudah ya, barang keluar atau penjualan. Pertama, untuk di sheet barang keluar atau penjualan, di situ hanya tanggal, nama toko, SKU, nama barang, kuantiti, harga, dan total barang. Nah, di sini saya akan menambahkan HPP, total HPP, dan profit. Jadi kalian sekali input bisa tahu profit hariannya seperti apa. Oke, kita coba di sini. HPP, total HPP, dan profit. Sini udah tambah kolomnya. Untuk menambahkan HPP, misalnya kita ngomong SKU-nya A04. Nah, otomatis di sini harga HPP-nya, harga modalnya langsung muncul. Seperti itu. Misalnya kita ngomong A01. Nah, benar nggak A01 HPP-nya atau modalnya 17.000? Kita lihat, oh benar. Oke, jadi bagaimana cara membuat rumusnya agar ketika kita klik SKU-nya atau kode barangnya, HPP-nya langsung muncul. If error, buka tutup VLOOKUP, buka tutup, kita masuk ke kolom C karena kolom C adalah tujuan utamanya adalah SKU nanti yang kita ketik. Jadi C4 titik koma, kita masuk ke master barang. Master barang kita tarik dari mulai SKU awal sampai kolom HPP yaitu H, kolom H. Kita tarik ke bawah. Kenapa sampai H? Karena HPP-nya ada di kolom H. Kemudian titik koma, kita masuk kolom HPP itu ada di kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolom HPP ada di 8. Tutup kurung. Titik koma. Kalian klik false. Tutup kurung. Titik koma. Tanda petik 2 di atas. Tutup kurung. Enter. Nah, ini udah jadi rumusnya guys. Misalnya kita klik kode A03. Nah, otomatis HPP-nya sudah muncul. Berapa A03? A03 17.500. Oke, sama 17.500. Nah, kalau rumusnya ini sudah jadi, kalian tinggal tarik aja ini sampai bawah. Sesuaikan nanti kebutuhan kalian sampai berapa penjualannya.
Oke, untuk membuat total HPP-nya kalian tinggal tik if OR buka kurung kolom quantity itu ada di kolom E, klik E lebih besar titik koma kemudian dikali HPP ya. Tutup kurung koma kolom E dikali kolom H sebagai HPP-nya, jadi jumlah dikali HPP-nya, kemudian titik koma, tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya akan 0. Kenapa? Karena kuantitinya belum diisi. Ya. Misalnya kita bikin A05, HPP-nya 21, kuantitinya orang beli 2 dengan harga 30.000. Nah, total harganya muncul, total HPP-nya langsung muncul. Kita langsung bikin total profitnya. Rumusnya hampir sama dengan ini ya. Cuma kolomnya aja yang beda. Jadi sama dengan if OR buka kurung profit itu berarti total harga dikurangin total HPP titik koma total harga dikurangin total HPP titik koma bawah. Nah, otomatis profitnya langsung 18.000. Untuk rumus ini kalian tinggal tarik ke bawah seperti jadi kalian cukup bikin rumusnya di atas saja, tarik ke bawah, dia otomatis akan tercopy. Nah, ini akan 0 karena di sini kuantitinya belum muncul. 50.000. Oke guys, itu tadi rumusnya. Misalnya kita bikin penjualan tanggal 1. Kalau kalian ada beberapa toko, misalnya kalau kalian jualan online, ada Tokopedia, Bukalapak. Nah, ini saya akan kasih contoh ya. Kasih contoh aja, nanti di video berikutnya kita akan secara ringkas dengan cara mengunduh laporan transaksinya. Ini kita bikin manual dulu. Misalnya Tokopedia tanggal 1 yang keluar A05, A007. Nah, kalian bisa lihat langsung bahwa total HPP-nya langsung keluar semua. A18. Misalnya ini ya, kita bikin totalnya 1, 2, 3. Langsung hitung sendiri. Kenapa ini minus? Karena harga jualnya belum kita masukkan. Misalnya di sini kita masukkan untuk HD Solonya 40.000, 10.000. Di sini langsung otomatis keluar. Misalnya A05 profitnya 19.000. A07 dengan harga jual 5.000 profitnya segini. Jadi kita bisa tahu total profit kita. Tanggal 1 lagi Bukalapak A17, 11, 10. Nah, kalau kalian di sini nyadarin ini nggak keluar, berarti rumusnya di sini ada yang salah. Jadi di awal tadi seperti yang barang masuk ada tambahan rumus gambar dolar. Nah, jadi kita tinggal tambahin dolar di sini. Oke, sorry. Yang paling atas kita tinggal tambahin dolar aja. Sorry, dolar. Oke, kemudian kita copy ke bawah. Nah, ini kita kenapa? Nah, ini kasus lagi. Kenapa A23 nggak muncul? Karena rumusnya di sini B sampai B17. Kita ganti sampai 30 ya. Yang di atas ini kita ganti 30. Karena total SKU kita ada 30. Nah,
kita perbarui lagi rumusnya, kita tarik ke bawah. Otomatis dia akan muncul. Nah, di sini kenapa nggak keluar? Karena HPP-nya juga kalian perlu tarik sampai bawah. Karena yang bawah ini kan nggak ada gambar dolarnya, yang atas ada gambar dolar ini. Nah, kalian tinggal tarik ke bawah. Oke, nah ini dia langsung muncul semua. Terus total harga, kenapa nggak muncul? Karena di sini belum ada kuantitinya. Misalnya kita tulis 145. Oke ya, kita harganya acak aja 30.000. Nah, di sini otomatis akan keluar langsung total profitnya. Nah, kita cocokkan nih. Misalnya kita jumlah. Ini total barang keluarnya berapa? 41. Kita cocok di master barang. Barang keluarnya ada nggak? Oh, benar, 41. Oke. Barang masuk tadi 50. Di sini juga barang masuk 50. Jadi dia selalu update. Secara APP-nya juga nambah kalau ada barang masuk, dia akan berkurang juga kalau ada penjualan. Oke, penjualan barang keluar. Nah, ini misalnya Bukalapak, nanti ada Shopee, Lazada, kalian bisa totalkan per hari. Nanti kalian bisa tahu profitnya satu hari itu berapa. Jadi kalian tahu profit seharinya bisa langsung, misalnya oh satu hari 900.000 dan total kuantiti barang yang keluar adalah 41 misalnya, bisa kelihatan di situ. Dan stok akhirnya, jadi setelah ada penambahan keluar 509. Di video berikutnya saya akan juga share, misalnya karena kan kalau kalian jualan di marketplace itu ada namanya sistem komisi, ada diskon, ada bundling dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Apakah sheet yang kita buat ini bisa kita share? Nah, jadi sheet yang kita bikin ini kita bisa kelola, bisa melalui handphone, laptop, dan bisa digunakan oleh beberapa orang yang kita kasihkan link ini. Misalnya saya akan membagikan ini, contohnya kalau kalian ingin membagikan sheet ini, misalnya kalian punya admin atau punya partner, nanti mereka yang ngurusin, mereka yang input, kalian tinggal ngecek doang dari handphone bisa. Caranya tinggal kalian klik pojok atas warna biru ini, paling kanan, tulisan bagikan, klik. Nah, di sini keterangannya kalian sebagai pemilik. Nah, di sini kalian di sini cukup masukkan emailnya. Nah, nanti mereka yang dapat email ini, kalian bisa tentukan dia hanya bisa aksesnya untuk lihat saja, dia bisa beri komentar, atau dia bisa edit juga, bisa input, bisa edit harga dan lain-lain. Nanti kalian bisa tentukan di sini. Misalnya saya coba untuk lihat-lihat saja. Oke. Nanti mereka akan dapat email, setelah email itu mereka akan dapat akses untuk melihat sheet ini. Oke, tinggal kalian kirim. Nah, itu cara membagikannya. Oke, di video berikutnya saya akan coba improve sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian bisa komen di video ini, kalian bisa kasih masukan ada yang kurang, atau kalian ingin request seperti apa, karena nanti saya akan bikin videonya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, di sini videonya saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuat pekerjaan kita jadi lebih gampang. Kalau dirasa memang berguna, tolong bantu share video ini supaya yang lain bisa belajar sama-sama untuk menikmati fitur gratis ini. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe.